uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Jatria SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 4, tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 2100012589553. Hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 8 Palu di kelas 7, dengan materi penciptaan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Dan tak lupa juga kita selalu mengucapkan syukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semua dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pada materi, satu orang dulu ketua kelasnya pimpin doa dulu. Doa sebelum belajar. Denis. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil Islam sadaqallahul azim.
Tempat duduknya juga sudah rapi, posisi duduknya. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oke, Kirana. Berdiri dulu Kirana. Apa materi kita minggu lalu? Peradaban Islam. Oke, Masya Allah. Kirana masih ingat ya tentang materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai lanjut lagi materi berikutnya, kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian tetap fokus dan semangat. Bisa? Bisa. Ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yang itu tentang permainan game. Salah di mulut, benar di jari. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri dulu. Berdiri berpasangan. Oke, semuanya berdiri berpasangan yang rapi ya, Nak. Oke, boleh dipindah sedikit kursinya Asmada biar tidak Sudah di sini sudah siap? Sudah siap semuanya atau ada yang belum siap? Tolong bahasanya dirapikan lurus ke depan. Sumaira? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian tetap semangat dan fokus belajarnya dalam menerima materi itu. Konsentrasinya ada. Bisa kita mulai sekarang ice breakingnya? Bisa. Yaitu ice breakingnya salah di mulut, benar di jari. Kalau Ibu bilang 1 tambah 1, tangannya kasih begini. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1. 1 tambah 1, kasih begini tangannya ya. Baru kalian bilang 3. Bisa? Bisa. Oke. 2 tambah 2? 5. 3 tambah 1? 5. 1 tambah 1? 5. Oke, lanjut. 3 tambah 2? 7. Yang tadi kita sudah melakukan speaking dan kalian sudah menjawabnya dengan sangat bagus walaupun mungkin masih ada yang kurang. Jadi selanjutnya kita masuk materi. Semua perhatikan ke depan di layar info yang ada di depan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada di layar proyektor. Ada yang bisa baca? Oke, silakan. Melalui metode pembelajaran tutor sembahyang peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 74 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan guna. Oke, baiklah itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan melalui metode pembelajaran tutor sembahyang peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid
Manusia juga termasuk alam semesta, bagian dari alam semesta. Apakah kalian sudah siap mengikuti materi hari ini? Sudah. Sudah melihat infografis tersebut? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, sekarang perhatikan. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di tangan ibu ini ada LKPD yang akan ibu bagikan kepada kalian semua masing-masing per kelompok. Yang kelompok 1 dan 2 membaca Quran surat Al-Anbiya, dan kelompok 3 dan 4 membaca Quran surat Al-A'raf. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, ibu bagikan dulu ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Jadi kalau memperhatikannya, kalau kelompok 1-2 dia membaca Quran surat Al-Anbiya yang di atas. Perhatikan semua, yang ini 1-2. Sudah diperhatikan semua di LKPD-nya? Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu untuk kelompok 1, sedangkan yang kelompok 3 dan 4 yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, masing-masing satu orang dulu yang sudah ditunjuk, yang sudah dibuka. Sudah Rizky, dan di sini. Di sini atau di situ posisinya? Kamu lihat bacaan temanmu. Maksudnya di sini Denis. Sama Silva. Denis atau Silva? Oke. Silakan baca bismillah dulu sebelum membaca Al-Quran. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, yang di sini lagi bagaimana? Mana suaranya? Ayo semangat. Jangan dulu loyo, semangat dulu.
bikulla syai'in hayyin afala yu'minun. Allah. Lanjut lagi kelompok 1. Setelah kalian mendengarkan teman kalian membaca, bagaimana tanggapan kalian? Apakah bacaannya sudah fasih, sudah bagus atau bagaimana? Bagaimana? Yakin tidak ada lagi kita salah-salah atau gimana? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, bacaannya Kristi sudah bagus ya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Bagaimana? Sudah siap kalau mau berubah? Kalau sudah siap, oke, duluan. Kalau sudah siap, silakan duluan. Sudah dengar teman kalian tadi membaca? Kalau sudah dengar, bagaimana tanggapan kalian tentang bacaannya Ilwan tadi? Bagaimana tadi bacaannya? Bacaannya Ilwan sudah bagus atau belum atau masih? Iya? Kurang jelas di mana-mana? Kurang jelas kata tapi di mana yang kurang jelas? Tadi yang jadi kalau baca nanti tolong perbaiki lagi perjelas lagi bacaannya, bisa? Oke, insya Allah bisa. Semangat. Oke, insya Allah pasti bisa. Kalau coba-coba terus diulang-ulang terus pasti bisa. Ada yang enggak ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana kalau putih merah? Masih semangat ya, Beda? Semangat. Ayo, lanjut.
Semangat kelompok 3. Semangat kelompok 5 gampang. Oke, Nur Alifah, silakan baca teman yang lain menanggapi. Bisa ditanggapi? Bisa dilihat tadi kan ada semua yang berkaitan di tangan. Yang mana tadi? Bagaimana bacanya tadi? Ya, sama. Yang lain perhatikan tadi. Bagaimana tanggapannya? Kamu kan sudah bilang tadi teman membaca, kamu menanggapi, tapi kamu menanggapi bukan cuma asal begini, kamu lihat di sini. Oh, itu yang dia baca begitu anak saya. Oke, bagaimana tadi? Sudah bagus atau belum? Atau masih ada yang ya? Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Berarti kan. Oke, setelah sudah selesai kami membaca di masing-masing kelompok. Sekarang kita presentasi dulu, mulai dari kelompok 1 maju ke depan dan kelompok lain untuk menanggapi. Semuanya kelompok 1 berdiri, silakan ke depan semuanya sambil orang membaca. Dan kelompok 2, 3, 4 menanggapi ya, tapi ini bergiliran. Oke, maju. Setelah kelompok 1 membacakan Quran surat Al-Anbiya, masing-masing kelompok, bagaimana tanggapan kalian? Ada yang bisa menanggapi bagaimana bacaannya tadi? Ada yang bisa menanggapi? Kelompok 3 dan 4. Coba bagaimana tadi? Dia bacanya dah bukan do. Angkat tangan yang begitu ya. Angkat tangan saya. Kasih diri. Oke, bagaimana tanggapannya, Maida? Di bagian do-nya ini dia bacanya dah bukan do. Ya, berarti harapnya atau bacaannya masih kurang ya, gitu. Oke, untuk kelompok 1 tetap semangat ya. Diperbaiki lagi
dan merenung dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, kesimpulannya yaitu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan air sebagai sumber kehidupan, dan juga sebagai ajakan untuk kita merenung agar kita selalu beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rizky dari Kawan Bersatu. Ya, lanjut pada Quran surat Al-A'raf. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, angkat tangan, berdiri dulu. Siapa namanya? Salsa. Oke, Salsa. Kesimpulan dari surah Al-A'raf ayat 54 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta langit, bumi, matahari, bulan, bintang dalam 6 masa, yang kemudian bersemayam di atas arsy dengan agung, mengatur segala urusan alam semesta, mengatur malam dengan siang. Ya, kesimpulannya adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian menutup matahari menutup malam menjadi siang yang bersemayam di atas arsy. Oke, itu adalah kesimpulan dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sekarang kita lanjut pada refleksi. Refleksinya, Ibu bertanya pada kalian semua tentang refleksi dari materi yang kita pelajari hari ini, yang kalian pelajari hari ini dari alam semesta. Lalu kalian membaca Quran surat Al-Anbiya dengan Al-A'raf. Apa yang kalian pahami dari materi itu? Apa yang kalian pahami dari materi itu, dari apa yang kalian baca tadi? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab di kelompok 2, kelompok 3? Apa yang kalian bisa pahami setelah materi kita hari ini? Dan materi kita hari ini, apa yang kalian bisa pahami? Dari Quran surat Al-A'raf, ya, apa yang kalian bisa pahami? Bisa. Ya, refleksinya. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oliva. Oke, angkat tangan dulu, tinggi-tinggi. Jangan takut. Oke. Saya, Bu, Oke, diri. bahwa kita sadar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta bumi dan langit dalam 6 masa, karena tidak ada yang mampu menciptakannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah. Ya, bagus sekali jawabannya. Yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Karena kita manusia tidak ada yang mampu menciptakannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quran surat Al-Anbiya, siapa yang bisa? Apa yang kalian pahami dari materi tadi, dari materi yang kalian baca tadi tentang alam semesta baru? Ya. Kesadaran bahwa kita harus selalu bersyukur akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta Segala isinya. Oke. Jadi itulah kesimpulan dan refleksi dari materi kita hari ini. Oke,
pembelajaran. Setelah kalian sudah selesai menjawab kesimpulannya dan refleksinya dari alam semesta dengan membaca Quran surat Al-Anbiya dengan Al-Araf. Sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi yaitu menulis. Kan sekarang sudah selesai membaca, berarti kita menulis, lanjut lagi menulis ya. Tujuan pembelajaran kita insya Allah minggu depan menulis Quran surat Al-Anbiya dengan Quran surat Al-Araf. Dan sebelum ini menutup, Ibu memberikan pesan dan motivasi kepada kalian semua dulu. Pesan Ibu kepada kalian semua, anak-anak yang baik dan anak-anak yang hebat, jadilah kalian individu-individu yang berakhlak mulia, yang berkarakter Islami, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, toleran, dan bertanggung jawab. Bisa dipahami? Bisa diingat pesannya Ibu? Dan sebagai kata motivasi, dan kalian harus terus belajar, karena belajar itu adalah ibadah. Jadikan belajar itu sebagai ibadah semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Alhamdulillah kalian bisa sekolah, sedangkan teman-teman kalian di luar sana ada yang tidak mampu, bukan tidak mampu, mereka tidak seperti kalian. Jadi kalian harus tetap bersyukur dan selalu semangat belajar dan terus belajar ya. Karena langkah menuju pengetahuan itu adalah langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Capek boleh, nyerah jangan. Jangan pernah menyerah. Ini adalah